Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita membaca bersama-sama sekali lagi dari ayat ke-10. Dan kita akan membaca sampai ayat yang ke-17. 10 sampai 17. Kita bergiliran membaca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap, berikatkan pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan terimalah ketopong keselamatan dan padang roh, yaitu firman Allah. Kita membaca sekali lagi di ayat ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan beri kekuatan dan pengertian dan kesadaran kepada kami akan firman yang sudah Tuhan wahyukan dan yang sebagiannya sudah kami baca. Kami berdoa kiranya Tuhan urapi bibir hamba-Mu yang hina ini, dan Tuhan juga memberkati setiap pemikir yang sekarang datang mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, siang malam kami merenungkan akan Taurat-Mu, merenungkan akan firman-Mu. Maka orang semacam ini akan berbahagia, akan berbuah pada saatnya. Kami berterima kasih karena firman Tuhan diberitakan seperti hujan dan salju turun dari atas dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan menggenapi rencana Tuhan di dalam diri setiap kami masing-masing. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah berbicara. Ini ada bagian yang terakhir yang Paulus mau beritahu kepada orang Kristen yang berada di Efesus. Dan Paulus berkata, biar kamu menjadi kuat di dalam hatimu. Sebelum dia mengatakan pakai senjata. Saudara perhatikan urutan-urutan di dalam kitab suci selalu mengandung bijaksana lebih tinggi daripada urutan-urutan manusia. Allah tidak pernah salah. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan kekuatan batinia lebih penting daripada kekuatan di luar. Keberanian di dalam hati lebih penting daripada segala senjata di luar. Senjata di luar itu penting, tetapi jikalau orang yang tidak mempunyai kekuatan batinia, senjata-senjata di luar mungkin menjadi sesuatu hal bikin dia lebih takut karena berada di dalam sasaran, dimusuhi lebih banyak orang. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal ketiga Paulus berkata ke orang Efesus, aku bertekuk lutut di hadapan Bapa berdoa bagimu. Paulus adalah seorang berdoa bagi jemaat, seorang berdoa bagi orang Kristen sebelum dia berkhotbah dan menulis surat kepada mereka. Paulus berkata, aku berdoa supaya kekuatan di dalam hatimu itu ditambahkan oleh Tuhan, supaya kamu kuat, mempunyai kekuatan. Orang Kristen yang lemah itu orang Kristen yang tidak bisa mewakili makna sesungguhnya Tuhan memanggil dia. Saudara-saudara, Tuhan tidak ada anak-anak yang lemah, yang takut, yang tidak berani, dan yang selalu berkompromi. Itu adalah anak-anak yang sakit. Itu adalah anak-anak yang tidak mewakili apa yang dimaui oleh Tuhan. Tuhan mau kita berani, kita mau kita kuat, kita mau kita beriman. Tuhan mau kita tidak gentar.
Tuhan mau kita menyongsong musuh dengan keyakinan, kepercayaan bahwa kemenangan akan diberikan kepada kita. Saudara-saudara, sebagaimana Nietzsche menganggap kekristenan adalah agama orang budak, menganggap etika Kristen adalah etika daripada perbudakan, maka dia menganggap menemukan hal ini menjadikan dia lebih pintar dari semua filosof. Akhirnya Tuhan mengizinkan dia mati di dalam keadaan yang gila, umur 35, abad 19. Saya harus mengakui syair dan kekuatan dinamis pengaruh di dalam syair Nietzsche jauh lebih besar daripada Shakespeare, jauh lebih besar daripada Byron, jauh lebih besar daripada Molière, jauh lebih besar dari Tennyson. Saudara-saudara, semua penyair-penyair pujangga-pujangga baik di Perancis, baik di Inggris yang terbesar dibanding dengan pena daripada Nietzsche, tidak ada satu orang bisa mengalahkan dia. Kita harus mengerti bahwa ilham yang dikeluarkan daripada kalimat-kalimat yang singkat, tepat, dinamis, dan teknik yang dipakai oleh Nietzsche hampir boleh dikatakan tidak ada lawannya di dalam abad ke-19. Tetapi yang menjadi kesulitan adalah dia tidak mempunyai interpretasi yang benar tentang kekristenan. Dan dia telah salah tanggap kekristenan. Akhirnya dia menjadikan diri sendiri binasa di dalam kesalahan itu. Orang menganggap dia sebagai salah satu pendiri atau pemelopor daripada eksistensialisme, sehingga akhirnya mengakibatkan Søren Abi Kierkegaard sebagai pendiri atau bapak eksistensialisme sayap yang bertuhan, dan Nietzsche menjadi bapak eksistensialisme dari sayap ateis. Saudara-saudara sekalian, keberanian melawan Tuhan mulai dari dia, dan dia orang pertama di dalam sejarah filosof yang mengatakan Allah sudah mati. 100 tahun kemudian, seorang Perancis yang bernama Jean-Paul Sartre bukan saja mengakui Allah sudah mati, dia membuat upacara menguburkan Allah yang mati itu. Nah saudara-saudara, sesudah itu orang-orang seperti ini, Nietzsche, Sartre, telah menjadi pengaruh terbesar di dalam kaum intelektual abad ke-20. Saudara-saudara, saya selalu harus melihat gereja bukan hanya terbentuk daripada orang yang hadir. Gereja seharusnya menjangkau sebagian orang yang belum hadir, tetapi karena mereka melihat kelemahan gereja, komprominya gereja, ketidakberaninya gereja, dan segala kesulitan yang tidak diterobosi oleh gereja, mereka menganggap inilah cara Tuhan bekerja, kami tidak terima, maka mereka pergi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mencakup, bagaimana kita menyampai, bagaimana kita menghadapi orang-orang seharusnya kembali kepada Tuhan, tapi otaknya sedang berlayang-layang, sedang terlantar, tersesat di luar gedung gereja. Saudara-saudara, itu salah satu sebab kita mendirikan Gereja Reform Injili Indonesia. Dan jangan mempersamakan gereja ini dengan gereja-gereja yang banyak yang ada. Jangan membawa cara gereja yang ada ke gereja ini, lalu menganggap gereja ini banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Saya tahu dengan jelas apa tugas gereja ini, apa corak gereja ini, dan mengapa kita berkhotbah semacam ini, dan kita bertindak seperti ini, dan kenapa kita begitu dinamis. Karena ini ada satu rencana Tuhan melalui gereja ini untuk merombak dan untuk memberikan satu arah baru kepada abad ke-21. Saudara-saudara sekalian, saya tahu kita penuh dengan kelemahan, tapi kita mempunyai kekuatan batinia yang lebih dipentingkan dari segala sesuatu. Paulus berkata, ya engkau harus kuat di dalam hatimu. Sesudah itu baru mengatakan, pakailah senjata. Saudara-saudara, pada waktu Daud berperang dengan Goliat, dia tidak mau pakai senjata. Dia mengatakan, saya akan mengalahkan orang kafir itu. Saya akan matikan dia, menjatuhkan dia. Lalu Saul yang berpengalaman pakai senjata tanya kepada Daud, engkau masih muda, engkau dengan apa berani engkau pergi ke sana? Dia bilang, aku demi kuasa Tuhan Allah, aku akan menjatuhkan Goliat itu, karena dia terlalu kurang ajar terhadap Tuhan. Saul bilang, engkau masih muda, engkau tidak mengerti banyak hal. Tolong sekarang pakai bajuku untuk dia. Nah, saudara-saudara, kalimat ini memancing perhatian saya.
Karena Daud seorang remaja, Saul seorang dewasa, dan Daud seorang biasa. Saul seorang yang tingginya 1 kepala lebih daripada semua rakyat Israel. Bagaimana bisa pakai seluruh senjata dari Saul untuk dikenakan di atas Daud? Saudara-saudara, mungkinkah di sini mengindikasikan Daud juga sangat tinggi? Kalau tidak mungkin, bukan? Tapi Alkitab tidak tulis, maka kita tidak membahas seterusnya. Saudara-saudara, tetapi pada waktu pakaian daripada Saul dikenakan di atas tubuh Daud, seluruh senjata lengkap di situ. Saudara-saudara, akhirnya Daud merasa sangat terganggu. Kebebasannya tidak ada, kelincahannya menjadi hilang, dan ini menjadi sesuatu jaminan menurut pikiran manusia, dia lebih aman, ini lebih lengkap, ini lebih sempurna. Maka Daud mengatakan, saya tidak mau pakai. Ini semua ditanggalkan. Lalu dia pergi dengan bersandarkan Tuhan, berperang dengan Goliat. Saudara-saudara sekalian, bukankah sejarah telah membuktikan dan mengajar kepada kita bahwa orang di belakang senapan lebih penting daripada kecanggihan senapan itu sendiri. The man behind the gun is more important than the gun itself. Saudara-saudara, mengapa engkau yang bisa beli kamera yang mahal sekali, Leica, Lindhof, atau yang membeli Hasselblad, akhirnya fotonya ada karu-karuan? Mengapa ada orang yang fotonya biasa, hasilnya bagus luar biasa? Saudara-saudara, bukan karena uangmu hebat, tapi karena the man behind the gun, the eye behind the camera, yang membuat dia tahu kapan menangkap momen orang itu ketawa, harus dijebret. Kapan menangkap momen orang itu lagi marah, harus dijebret. Sehingga dinamika daripada seluruh postur itu tidak bisa dilawan oleh orang yang meskipun mempunyai Leica, mempunyai Hasselblad, mempunyai Lindhof, atau mempunyai yang lebih mahal lagi, White Lux dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, karena engkau terlalu rumit, terlalu khawatir, terlalu teliti, akhirnya setelah engkau setel semua yang penting sudah lewat. Saudara-saudara sekalian, jadi engkau lihat, tidak heran orang yang jualan di pinggir jalan, kompornya tidak karu-karuan, masanya enak, tapi kau kompornya bikinan Jerman, masanya tidak karu-karuan. Saudara-saudara, karena apa? Karena engkau mempunyai teknik, engkau mempunyai uang. Orang yang mempunyai kompor yang bagus, akhirnya masanya mungkin terlalu asin, atau saben hari modelnya sama, balap-balik itu saja. Tapi orang yang tidak ada uang bisa masak yang luar biasa, pakai lampu template, pakai kompor gas, pakai kayu, tetap mempunyai teknik dia sendiri. Saudara-saudara, yang di dalam lebih penting dari yang di luar. Alkitab mengatakan ada orang rumahnya besar, saben hari bertengkar. Ada orang makanan kurang, tapi saling mengasihi. Ini semua berarti bukan hal luar, tapi hal dalam. Paulus berkata, engkau harus kuat, batinmu kuat. Sesudah itu baru dia bicara mengenai kenakan segala senjata Allah, bukan senjata manusia. Saudara-saudara, nah kalau hatimu itu kuat, berarti imanmu, sandaranmu kepada Tuhan, kepatuhanmu kepada pimpinan Roh Kudus, dan visi dan segala sesuatu gerakan Tuhan, kamu identik, kamu melekatkan diri bersatu dengannya. Itu membuat engkau mempunyai kekuatan batinnya yang tidak bisa dilawan dengan segala teknik, keterampilan, cara, metode, pengalaman, organisasi, dan segala sesuatu dari luar. Saudara-saudara, sesudah kekuatan itu dimiliki, maka engkau bisa mengetahui tipu muslihat dari setan. Saudara-saudara, ayat ini mengajar kepada kita bahwa kita jangan menganggap diri pintar. Saudara-saudara, setan yang semenjak waktu Adam berada di dalam Taman Eden, sudah di situ menipu dia, memakai cara-cara yang kelihatan begitu licik, tetapi tidak disadari oleh orang biasa. Menipu nenek moyang kita sampai jatuh meninggalkan Tuhan, dan seluruh dunia berada di kekacauan dan dosa seperti hari ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat keadaan sekarang ini. Kita melihat pengalaman-pengalaman dari setan untuk menipu manusia sudah bertumpuk beribu-ribu tahun, berjuta-juta kali. Lalu engkau yang hanya hidup 20-30 tahun saja, engkau kira engkau bisa sembarangan dengan kekuatan sendiri mengalahkan kuasa setan? Paulus mengatakan tidak. Kecuali hatimu itu kuat,
kecuali engkau betul-betul bersandar kepada Tuhan, dan kecuali engkau bersenjatakan senjata dari Allah, engkau tidak mungkin bahkan mengenal tipu muslihat dari setan. Saudara-saudara, jikalau kita tidak bersandar kepada Tuhan dan bijaksana yang diwahyukan, serta pengertian kesadaran firman yang mengandung segala sesuatu yang melampaui marifat manusia, maka kita terlalu gampang jatuh di dalam tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, saya percaya banyak orang pada waktu dia tua, sebelum dia mati, dia mulai sadari beberapa hal. Pertama, yang saya kerjakan seumur hidup ini banyak yang salah, tapi dulu saya tidak sadar. Kedua, yang lebih betul, yang lebih baik, justru saya dulu tidak pernah melihat. Saya sudah buang waktu sebanyak mungkin. Ketiga, sekarang saya mau merubah, tetapi Tuhan tidak tentu memberikan waktu kepada kita lagi. Nah saudara-saudara, sebelum giat, sebelum capek, sebelum korban, sebelum mati-matian mengerjakan segala sesuatu, engkau perlu penilaian dan interpretasi nilai yang benar terlebih dahulu. Kalau arah itu tidak ditetapkan dahulu, engkau boleh mencurahkan seluruh tenaga, berkorban luar biasa, berletih lesu, hanya untuk hal yang sebenarnya sampah adanya. Paulus berkata, aku karena Kristus menyampaikan semua yang aku anggap bernilai dulu, dan sekarang aku menganggap Kristus nilai tertinggi di dalam hidupku. Nah, aku tidak anggap diri sudah sempurna, tidak anggap diri sudah mencapainya. Aku sedang berlari-lari cepat, berusaha menuju sasaran satu ini, yaitu Kristus, supaya boleh memperoleh sesuatu yang Dia mau aku peroleh, karena aku dipanggil dari surga. Saudara-saudara sekalian, Paulus di sini berkata dengan jelas, engkau mesti mengerti tipu muslihat daripada iblis. Kalau engkau tidak mempunyai kepintaran lebih tinggi dari pintaran setan, bagaimana engkau mengerti akan tipu muslihat dia? Saudara-saudara, orang yang main skak itu mereka adu intelek, adu siasat, adu strategi, adu cara berfungsinya otak mereka. Saudara-saudara, maka orang yang mau menang, dia harus mengetahui langkah sesudahnya engkau akan apa. Dan sebelum engkau memberikan langkah apa, semua langkah menuju kemana saya sudah lihat, dan saya mempunyai langkah terakhir yang matikan semua langkahmu. Baru itu bisa menang, bukan? Nah saudara-saudara, itu hanya satu contoh saja. Di dalam perdagangan pakai akal, di dalam dunia materi pakai akal, di dalam politik pakai akal. Tapi saudara-saudara, akal itu seperti pelacur. Akal itu kecuali takluk kabar kebenaran, dia adalah musuh daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara, akal yang menang mengakibatkan engkau bisa dapat banyak uang, tidak menjadikan engkau mulia. Jika engkau pakai akal non-Kristen, namanya Kristen pun, engkau tetap adalah orang yang mempermalukan nama Tuhan. Dan yang kau peroleh uang yang banyak, itu adalah dosa yang mengikat engkau, meracuni keturunanmu, dan membuat permusuhan di dalam keluargamu sendiri. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengetahui akan akal, kerusakan, tipu muslihat setan. Saudara-saudara, di sini Paulus sedang menawarkan sesuatu bijaksana tertinggi, sehingga di dalam alam semesta tidak ada satu musuh yang bisa mengalahkan kita. Inilah yang ditawarkan di sini. Engkau bisa mengenal tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, orang yang akalnya lebih tinggi dari iblis itu siapa? Kecuali Tuhan Allah sendiri. Tapi di sini bukan dikatakan Tuhanlah yang sudah mengenal akal daripada setan. Di sini katakan, hei orang di Efesus, biar engkau mengerti segala akal muslihat daripada setan. Apa artinya? Orang-orang Israel, orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan mungkin mempunyai bijaksana lebih tinggi daripada setan. Saudara-saudara, ini yang ditawarkan oleh Paulus. Sesudah itu baru dia mengatakan dengan 4 hal yang penting, yaitu apa yang mau dicapai di dalam hidup berperang dengan iblis. Mari kita membaca kembali sekali lagi. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dengan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu,
jadi berdirilah. Terjemahan yang lain di dalam kalimat-kalimat ini adalah seperti ini. Maka berdirilah kamu dengan teguh. Kamu akan melawan di dalam zaman yang penuh dengan kesusahan ini. Dan engkau akan menantang segala musuhmu dan menyelesaikan segala sesuatu, lalu tetap berdiri tegak lagi. Nah, saudara-saudara, di sini ada 4 hal yang saya minta saudara perhatikan. Setelah kita mengambil senjata lengkap dari Tuhan, saudara-saudara, di dalam terjemahan Mandarin 2 kali ditambah dengan di titik-titik di bawah, senjata lengkap yang dikaruniakan Tuhan. Senjata lengkap yang dikaruniakan Tuhan. Sangdi所赐的全副军装 2 kali ditambah, diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam aslinya tidak ada. Maka terjemahan Indonesia juga tidak ada. Saudara-saudara, hanya ditulis senjata lengkap. Itu adalah senjata lengkapnya Tuhan. Apakah Tuhan perlu pakai senjata itu? Pasti yang dikatakan adalah Tuhan berikan kepada orang Kristen. Maka terjemahan di bahasa Mandarin tidak salah juga. Memakai senjata lengkap dari Tuhan, yaitu yang diberikan oleh Tuhan. Mengambil senjata lengkap yang diberikan oleh Tuhan, itu tidak salah. Nah, saudara-saudara, pertama kali dikatakan kenakan, kedua kali dikatakan ambillah. Apakah artinya? Di sini senjata itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yang harus kita pakai untuk menjaga tubuh kita. Kedua yang kita pegang di dalam tangan untuk pertahanan dan serangan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian ada yang menjadi defensif, yang ada yang menjadi ofensif. Dan kedua macam senjata ini harus ada pada orang Kristen. Saudara-saudara, kenapa kita perlu senjata ini? Karena kita berada di dalam zaman yang penuh dengan kesusahan, zaman yang penuh dengan ujian. Dan juga ini, istilah ini boleh diterjemahkan in a time of evil, atau disebut adalah zaman penuh dengan kejahatan. Nah, saudara-saudara, di dalam filsafat evil dibagi dengan beberapa kategori. Misalnya ontological evil, lalu adalah moral evil. Nah, saudara-saudara, yang disebut sebagai moral evil itu kejahatan. Yang disebut natural evil itu adalah disaster atau segala bencana alam. Yang disebut ontological evil ada sesuatu ketidaksempurnaan yang di dalam ciptaan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini in the time of evil boleh kita mengerti dari 2 aspek. Aspek pertama, kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan sengsara, penderitaan. Nah, ini cocok dengan keadaan situasi Indonesia di dalam beberapa tahun ini. Saudara-saudara, kalau sekarang kita melihat anak-anak di pinggir jalan mengatakan kalimat yang saya rasa heran. Tapi waktu saya pikir lagi, betul juga. Waktu saya mengajar sudah dari jam 2 sampai jam 7 di STDRI hari Jumat. Lalu saya bawa beberapa orang dari institut pulang dari situ sampai di perapatan soal anak kecil. Saya perkirakan kira-kira umur 7. Minta uang. Nah, saya kasih cepek. Dia bilang apa? Kok cepek? Mestinya ceceng dong. Saudara-saudara, anak kecil umur 6, kok cepek 1000 dong? Cepek. Maksudnya ini sudah sekarang tidak bernilai. Ini terlalu kecil. Memang cepek itu tidak bernilai. Dan 1000 pun tidak bernilai apa-apa. Tapi mengapakah Indonesia menjadi begitu miskin? Mengapa anak-anak itu harus ke pinggir jalan minta? Dan dapatnya kalau 100 kali cuma kira-kira berapa? 100 kali baru kira-kira $1 Amerika. Saudara-saudara, mengapa menjadi begini? Nah, saudara-saudara, inilah zaman yang susah. Kalau engkau merasa dirimu susah, ingat, yang lebih susah dari kamu terlalu banyak. Kalau engkau merasa dirimu hidupnya kurang leluasa, yang lebih tidak leluasa dari engkau jauh lebih banyak. Saudara-saudara, kesusahan itu akan menjadi bertambah-tambah jikalau kita mengasihani diri dan kita selalu have mercy on yourself, self pity, itu menjadi kita lebih susah. Saudara-saudara, jangan kita di dalam kesulitan terus menyadari kesusahan, akhirnya menjadi susah itu tambah susah karena kita merasa susah hanya sebab kita banding dengan orang yang lebih enak dari kita saja. Mari kita mempelajari satu hal. Kalau saya berada dalam kesusahan,
bolehkah saya berbanding dengan mereka yang lebih susah dari saya? Kalau saya berbanding yang lebih susah dari saya mesti bersyukur kepada Tuhan karena saya belum sesusah itu. Nah, saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti ini kita terima dari para kumpulan pengalaman kristalisasi dari para orang bijaksana beribuan tahun di dalam sejarah. Jangan melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Waktu susah, waktu betul-betul tuntut kebenaran, jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Saudara-saudara, kenapa kalau kita waktu susah kita lalu banding dengan orang yang kaya? Itu akan membuat kita lebih susah lagi. Tetapi pada waktu kita sudah enak, kita merasa tidak cukup, maka kita selalu membanding lagi dengan cara dan metode yang lain lagi. Saudara-saudara, kalau orang ditanya, engkau kaya ya? Oh jangan gitu, enggak, gua enggak kaya kok. Tapi kalau ditanya, lu bodoh ya? Enggak, gua enggak bodoh. Kalau bilang lu pintar, ya memang caputo lah begitu, saudara-saudara. Kalau engkau tuntut sesuatu tentang ilmumu, selalu rasa dirimu tidak kalah sama orang lain. Tapi kalau tuntut uang dan sebagainya, selalu rasa kalah sama orang lain. Bukan engkau tidak adil di dalam hal ini, memperlakukan diri dengan dua macam standar. Saudara-saudara, hal rohani engkau paling tidak tahu bagaimana menuntut terus. Jadi hal materi tidak pernah kau rasa cukup dan engkau tuntutnya tidak habis-habis. Saudara-saudara, mari kita rubah sedikit. Kita mempunyai kekuatan untuk berperang. Perangnya untuk apa? Untuk bertahan uji di dalam masa penderitaan. Saudara-saudara, orang yang hidupnya kuat, orang yang bersenjata rohani, orang yang mempunyai kekuatan batinia, pertama, dia bertahan di dalam kesulitan. Saudara-saudara, saya tidak tahu kalau satu hari kesulitan tiba kepada kita, iman kekristenan yang kita miliki sekarang bisa menjadikan kita bertahan berapa lama. Saya tidak tahu. Saya bersyukur kepada Tuhan, dari kecil saya diberikan kesempatan untuk miskin, untuk di dalam masa perang, kesulitan, lapar, segala pergumulan. Saya melewati banyak, tetapi saya bukan orang yang mengalami penderitaan paling banyak. Karena yang jauh lebih menderita dari saya banyak sekali. Saya paling banyak pernah 40 hari tidak makan. Saya paling banyak pernah 5 tahun berada di masa peperangan dan hidup susah luar biasa. Saudara-saudara, tetapi orang yang lebih susah dari kita masih banyak sekali. Pada saat sekarang ini berada di sini, duduk dengar khotbah secara nyaman. Saudara-saudara, di Turki sudah 37.000 orang yang tidak tahu kemana dan belum ditemukan, mungkin di dalam puing-puing, yang sudah terhitung 12.000 lebih yang sudah meninggal dunia di dalam satu kali earthquake. Saudara-saudara, kalau kita tetap bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan, dah senang ini, dah senang itu, lalu kita merasa diri seharusnya diperlakukan begini. Saudara-saudara, engkau hanya menyatakan terlalu dangkal rohanimu. Karena engkau tidak tahan apa-apa di dalam masa penderitaan, masa kesusahan. Engkau berdiri tegak, engkau tahan. Itulah kemenangan peperangan pertama. Saudara-saudara, engkau memakai senjata, nah engkau sekarang kuat hatinya, engkau mau berperang. Perang pertama bukan perang keluar, tapi perang kepada dirimu. Musuh yang terbesar di dalam seumur hidup kita bukan dari luar. Musuh yang paling besar di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara, kita sendiri adalah musuh kita sendiri terbesar. Kita sendiri adalah hambatan kita tersendiri yang terbesar. Selalu kita mengatakan orang ini tidak beres. Kamu mesti koreksi. Saudara-saudara, biar setiap orang koreksi diri dan setiap orang menghadapi diri. Karena kelemahan-kelemahan kita yang kita tidak mau menghadapi, itu menjadi sesuatu kesulitan menghambatkan kita untuk berperang bagi Tuhan selanjutnya. Saudara-saudara, kedua arti adalah di dalam zaman kejahatan. Jadi selain daripada di dalam hari-hari penderitaan, arti ini adalah time of evil, zaman kejahatan. Berarti kita berperang kepada kejahatan. Kita bukan berperang kepada kesusahan saja, tapi berperang kepada kejahatan, berperang kepada imoralitas, berperang kepada ketidakadilan, berperang kepada ketidaksucian, berperang kepada ketidakkasihan, ketidakadilan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, perlu sekali kita mempunyai kepekaan. Kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk keadilan. Nah, saudara-saudara,
pada waktu diberikan kebebasan bikin partai, wah Indonesia langsung partainya begitu banyak. Semua kira mesti dia yang jadi presiden. Kira kalau dia jadi presiden pasti selesai. Tetapi saudara-saudara, tidak lama kemudian kelihatan tukungnya sedikit, langsung marah-marah tidak karuan, langsung menganggap orang lain tidak adil. Menurut dia kalau adil, dia jadi kepala itu adil. Saudara-saudara, sebenarnya dunia ini terlalu jahat. Kita melihat banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan saya minta kalau saudara mempunyai kesempatan berada di bidang politik, di dalam ormas, atau di dalam masyarakat, atau di dalam apa, di dalam pimpinan, saudara-saudara berjuang untuk kebenaran, keadilan. Dan berjuang bukan untuk sekelompok, tetapi berjuang untuk seluruh rakyat. Itulah baru dekat dengan apa yang Tuhan maukan kita kerjakan. Saudara-saudara, berperang untuk melawan kejahatan. Saya tidak setuju kalau orang Tionghoa bikin partai Tionghoa hanya untuk membela Tionghoa. Tidak benar. Saudara-saudara, kita membela keadilan, kita membela dan kita melawan diskriminasi, itu boleh. Tetapi khusus membela satu bangsa, satu suku, itu tidak benar. Maka berkali-kali saya berkata kepada saudara, jangan mencintai gereja Reform Injili lebih daripada mencintai Tuhan. Itu tidak benar. Hanya Tuhan itu Tuhan, yang lain semua manusia. Hanya Tuhan itu Tuhan, yang lain tidak perlu dibela mati-matian. Kemarin dulu seorang senior datang ke saya dan dia mengatakan, pada waktu dua pendeta, yang satu pergi, yang kedua langsung berdiri, engkau sudah mengkhianati aku. Ditanya kenapa? Karena dulu engkau dan saya sudah janji kita setia sampai mati di gereja ini. Kenapa engkau pergi? Saudara-saudara, lalu dia katakan, tidak benar, kita mesti setia mati untuk gereja. Kita setia mati untuk Tuhan, bukan setia mati untuk gereja. Mengerti saudara-saudara? Gereja itu bisa bersalah. Kita harus setia kepada Tuhan, bukan setia kepada manusia, bukan setia kepada gereja. Itulah sebab saudara-saudara, mari kita memutlakkan yang mutlak, tidak memutlakkan yang tidak mutlak. Nah, Paulus di sini mengatakan melawan kejahatan. Di dalam zaman yang jahat, engkau berdiri tegak melawannya. Dan kedua, engkau menantang musuhmu. Menantang musuh. Minggu lalu kita sudah berkata bahwa setiap pelayanan itu bersifat peperangan. Karena setiap pelayanan itu bersifat peperangan, maka orang yang melayani harus bermentalitas prajurit. Saudara-saudara, kadang-kadang saya melihat pemuda-pemudi yang melayani Tuhan, melayaninya seenak mungkin, melayaninya hanya untuk gurau-gurau. Saya sangat sedih di dalam hati. Satu kali saya diundang untuk berkhotbah di dalam satu kebangkitan, yaitu kebaktian Paskah. Lalu sebelum saya khotbah, ada drama yang dimainkan. Di drama itu semua yang dimainkan ada Kristus mati, disalibkan lalu bangkit. Tapi yang saya lihat adalah lelucon-lelucon yang sangat rendah yang dipamerkan di situ. Dan saya hatinya hampir tidak bisa tahan. Saya menangis karena orang-orang yang memperanankan Yesus itu seperti bergurau di situ. Yang menjadi itu prajurit juga seperti bergurau di situ. Lalu saya mengatakan kalau demikian lebih baik tidak ada drama itu daripada kelihatan ramai. Padahal mereka mengundang sekelompok pendrama dengan uang yang banyak untuk ramai-ramaikan kebaktian itu supaya kelihatan acaranya penuh. Cilakalah saudara-saudara. Waktu saya berkhotbah, saya hatinya terlalu berat. Dan waktu saya berkhotbah, kalimat-kalimat yang saya mau koreksi akan sifat yang tidak anggun dan tidak penghormati akan Tuhan itu keluar dari mulut saya. Saudara-saudara sekalian, tetapi itulah peperangan. Di dalam setiap pelayanan itu berperang. Saudara menginjili seseorang, saudara bukan bertemu dengan seseorang yang lucu ketemu. Saudara sedang bertemu dengan satu jiwa yang di belakang dia ada setan yang sedang membawa dia menuju ke neraka yang kekal. Engkau sedang mau membawa dia kembali kepada Tuhan. Engkau harus bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Bukan dengan uang, dengan persahabatan, dengan cara duniawi engkau bisa mengalahkan yang kau perangi, yaitu iblis. Tak mungkin. Engkau harus dengan kuasa Tuhan, dengan firman, dengan penyertaan dia, dengan restu daripada dia, baru engkau bisa kerjakan. Saudara-saudara sekalian, ini kedua. Ketiga,
menyelesaikan sesuatu. Apa berarti? Peperangan itu harus sampai selesai. Saudara-saudara, berarti konsistensi. Konsistensi spirit itu penting sekali. Satu semangat dan sesuatu jiwa yang mau berperang sampai habis. Sampai rencana Tuhan dan kehendak itu semuanya sudah genap, sudah utuh, baru engkau berhenti. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang melari lomba, meskipun tidak menang, tapi lari sampai langkah terakhir, bagaimanapun kita mesti menghormati. Karena dia toh mempunyai satu consistency spirit of consistency. Saudara-saudara. Tapi mereka yang menganggap, oh tidak mungkin menang, langsung pergi. Ada kesulitan, langsung pergi. Saya tidak bisa menghargai. Saudara-saudara. Karena harus menyelesaikan segala sesuatu. Kalimat ini mengatakan, selesaikan segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu yang Tuhan hendaki. Segala sesuatu yang di dalam rencana pimpinan Roh Kudus. Segala sesuatu yang kemungkinan kau mengerjakan. Segala sesuatu yang kau dimandatkan. Segala sesuatu yang bisa digarap selama kita masih diberikan kekuatan. Saudara-saudara, selesaikan segala sesuatu. Nah, ini langkah ketiga. Keempat, tetap bisa berdiri. Wah, saya sangat kagum dengan kalimat terakhir ini. Sudah selesaikan segala sesuatu, akhirnya bagaimana? Saudara-saudara, di dalam atlet, dalam olahraga, ada lari-lari sampai sudah terakhir, segala sesuatu sudah selesai, langsung jatuh. Sudah menang, tapi langsung masuk rumah sakit. Lumayan ya, sebelum masuk rumah sakit sempat menang juga. Saudara-saudara, tapi ini bukan di sini. Di sini karena sudah selesai segala sesuatu, masih tahan berdiri. Berarti more than conquer. Ini dibayangkan dan dibandingkan dengan Roma pasal 8. Lebih daripada pemenang. More than a conqueror. Berarti apa? Lebih daripada sesudah menang. Sudah menang, masih tahan. Itu artinya, saudara-saudara, di dalam sejarah Olimpiade ada satu kali seorang lari lomba lari, akhirnya sudah selesai. Dia seperti lupa dia selesai. Dia terus lari lagi. Sudah sampai finish point, dia kenapa lari lagi? Oh, orang kira kurang satu lingkaran. Padahal sesudah selesai dia mengatakan, saya tahu kok sudah selesai. Sudah selesai, saya mau coba. Masih mungkin satu lingkaran lagi enggak. Saudara-saudara, satu kali lingkaran itu berapa panjang adanya. Setelah dia lari puluhan lingkaran, nomor satu sudah menang, masih lari lagi. Lupa ya, bukan lupa. Dia membuktikan dia lebih daripada sudah bisa menang. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya ada satu kalimat mengatakan, maka setelah perang dia akan naik lagi di atas pundak musuhnya untuk berperang lagi. Saudara-saudara, jadi musuhnya sudah kalah. Salah satu musuh yang kalah dijadikan kuda. Lalu dia naik kuda. Kudanya itu musuhnya. Memperalat musuh untuk menjadi satu pijakan untuk berperang lagi. Nah, itu more than conqueror. Saudara-saudara, kalimat lebih dari pemenang, kalimat lebih dari pemenang, itu selalu menjadi rangsangan bagi kita. Tidak perlu, tidak pernah puas apa yang sudah kita capai. Saudara-saudara, kenapa banyak orang tidak mempunyai kesuksesan yang besar? Karena mereka terlalu gampang puas dengan apa yang sudah mereka capai. Kadang-kadang saya ingin membawa pendeta-pendeta di sini pergi ke gereja-gereja yang ajarannya kurang beres. Tetapi mereka mempunyai ambisi yang besar sekali. Saudara-saudara, supaya kita terangsang dan melihat mengapa di dalam dunia ini selalu terjadi yang teologi beres, ambisinya kurang. Yang ambisinya cukup, teologinya tidak beres. Mengapa begini? Alangkah indahnya kalau ajarannya baik, ambisinya lebih besar. Alangkah kalau kita selain sudah mempunyai mutu yang tinggi, kita boleh mencapai lebih banyak orang. Saudara-saudara sekalian, more than conqueror. Sesudah menang, engkau tetap berdiri. Berarti musuh gelombang kedua datang, engkau masih bisa berperang lagi. Engkau bukan cepat jatuh adanya. Saudara-saudara, ini sama seperti apa yang didoakan oleh General MacArthur di hadapan Tuhan bagi anaknya. Aku tidak minta kepadamu, beri kelancaran kepada anakku, ya Tuhan Allah. Jangan membiarkan anakku lancar. Jangan membiarkan anakku sejahtera.
Beri kepada dia segala kesulitan. Beri kepada dia gelombang yang besar. Beri kepada dia angin taufan. Sehingga dia diuji di tengah-tengah angin taufan yang berat. Tetapi di tengah-tengah angin taufan, dia bukan saja bisa berdiri tegak, dia masih bisa menolong mereka yang sedang tenggelam. Waktu itu baru aku mengatakan, ya Allah, bolehlah engkau melepaskan aku dan ambil jiwaku. Karena aku melihat didikan aku sudah jadi. Saudara-saudara, dia bukan saja tidak ditenggelamkan, bukan saja sendirinya tidak binasa, bukan sendirinya tidak ditenggelamkan. Dia berdiri di tengah taufan dan dia masih bisa menolong mereka yang sedang binasa. Itu semua arti dari modern conqueror, lebih daripada yang menang. Pemuda-pemudi remaja, ada waktu mendengarkan khotbah semacam ini, ambillah satu kepastian di dalam niatmu. Berjanjilah kepada dirimu, saya tidak mau menjadi seseorang yang hanya cukup membiayai diri, berdikari, bisa hidup dengan tenang saja. Saya bukan menjadi seorang yang hidup dengan tenang karena lingkungan aman. Saya harus menjadi seseorang yang bisa berbanting tulang, bisa mengalahkan kesulitan, bisa berdiri, bertahan di tengah ujian, kesengsaraan, penderitaan, ombak besar, angin taufan, bahkan bisa menolong orang di dalam zaman kesusahan dan zaman kejahatan. Saudara-saudara, inilah ayat yang ke-13 yang sudah kita baca. Mari kita sekarang bersama-sama membaca ayat yang ke-14. Pasal 6 ayat 14. Sekarang kita membaca bersama-sama ayat 14. Jadi berdirilah tetap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Semua sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi berdirilah tetap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Sekali lagi, berdirilah tetap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Saudara, kalau melihat istilah-istilah yang dipakai, yang dipilih oleh Paulus, maka engkau mengerti dia bukan sembarangan. Saudara-saudara, seorang pentafsir Alkitab dari Inggris mengatakan Paulus pada waktu tulis surat ini, ikat pinggangnya dia sedang dilekatkan dengan ikat pinggang seorang prajurit yang menjaga dia. Nah, ini caranya orang Romawi mengawasi akan orang-orang yang penjahat atau orang-orang yang dibelenggu. Seorang prajurit datang menjaga dia pada waktunya. Begitu datang, langsung itu menggandolkan dirinya dengan satu rantai yang mengikat sekaligus kepada yang dijaga. Sehingga engkau tidak mungkin lari. Engkau lari kemana? Engkau lari mesti bawa aku dong. Karena rantai ini telah mengikat aku dan engkau, mempersatukan engkau. Engkau tidak bisa lari. Kalau engkau lari, berontak, aku ikut berontak. Aku ikut engkau pemberontak. Karena rantai itu mengkaitkan dua orang. Dan di dirimu tidak ada senjata. Di dalam diriku ada senjata. Saya gampang matiin engkau. 8 jam kemudian, mungkin 6 jam kemudian, giliran kedua, maka saya buka borgol itu, lalu orang kedua cantol lagi, dia mendampingi engkau. Giliran ketiga cantol lagi, engkau 24 jam berada di dalam rantai yang mengikat dirimu dengan yang menjaga kamu. Nah, saudara-saudara, maka siang malam prajurit Romawi berada di pinggirnya dia, dan dia dari atas sampai bawah melihat. Dia tahu apa itu namanya senjata lengkap. Saudara-saudara, dan di sini dia mulai memakai satu persatu untuk menjelaskan bagaimana orang Kristen mempunyai senjata Tuhan yang lengkap. Dia mengatakan apa? Pertama, ikatlah pinggangmu dengan kebenaran. Saudara-saudara, seorang yang baru berperang seperti seorang yang mau berlari, dia tidak mungkin tidak pakai ikat pinggang. Saudara-saudara, coba engkau lari tidak pakai ikat pinggang, perutmu genjur-genjur, akibatnya engkau lari tidak bisa cepat. Saudara-saudara, ikat pinggang ini berarti membatas kebebasan yang tidak perlu. Saudara-saudara, kebebasan itu dibatas. Kebebasan perlu diikat.
Kebebasan perlu dibatas. Kalau kebebasan itu dibiarkan, akhirnya akan menjadi nafsu liar yang tidak terkendali. Saudara-saudara sekalian, inilah too much freedom becomes very dangerous. Justru banyak orang bukan tidak ada kebebasan, tetapi kebanyakan kebebasan. Dan kebanyakan kebebasan yang tidak diikat mengakibatkan keliaran, diidentikan dengan kebebasan. Dan sudah kadung biasa menikmati keliaran yang tidak terkendali. Akibatnya adalah moralnya tidak mempunyai standar lagi. Saudara-saudara sekalian, jadi yang menjadi prajurit mau perang, hal pertama, ikat pinggangmu. Paulus berkata, kita mau berperang dengan iblis, juga demikian, ikat pinggang. Ikat pinggang dengan apa? Bukan dengan kulit, bukan dengan sabuk, dengan kebenaran. Nah, puji Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran mengapa menjadi ikat pinggang? Di sini istilah kebenaran artinya adalah kejujuran, kesungguhan, dan kesetiaan. Artinya, saudara-saudara, di sini ayat ini istilah yang dipakai mempunyai arti yang sangat penting, yaitu kesetiaan yang boleh diandalkan. Itu mengikat pinggang. Saudara-saudara sekalian, salah satu sebab seorang sukses adalah dia boleh dipercaya. Saudara-saudara, dengar ya. Kalau rumahmu terbakar, tidak ada modal lagi berdagang. Tidak usah takut. Asal sejarah mencatat engkau adalah pedagang yang bisa dipercaya, temanmu akan pinjam modal. Engkau tidak lama lagi dagang lagi, jadi lagi. Tetapi orang yang sudah kehilangan kepercayaan, saudara-saudara, meskipun dia mempunyai kesempatan mendapat uang yang banyak, tidak tentu dia akan jadi apa-apa. Karena kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, dan bisa diandalkan, inilah modal yang paling penting di dalam usahamu. Saudara-saudara, trustworthiness is your second life. Kemungkinan engkau dipercaya, apa yang kau katakan, apa yang kau janjikan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau rencanakan, semua itu ada kejujuran, ada kesungguhan, dan bisa dipercaya. Itu mengakibatkan masyarakat akan mendukung engkau. Itu mengakibatkan bagaimana sulit pun, bagaimana kurang modal pun, engkau mungkin memijak sesuatu jalan menuju kepada kesuksesan. Saudara-saudara, Kongfucu mengatakan, di dalam satu kota yang tidak banyak penduduknya, pasti banyak orang lebih pintar dari saya. Maksudnya, desa apapun mencari orang seperti saya banyak. Saya tidak hebat, saya tidak lebih dari orang lain. Di dalam satu desa yang hanya beberapa rumah tangga saja, mau cari orang seperti saya banyak sekali. Tadi dia mengatakan ada satu kelebihan. Sin hauku syur pucien. Aku seorang yang jujur dan suka mengikuti teladan baik orang kuno. Dan aku belajar dah habis-habis. Dah pernah rasa aku itu capek untuk belajar. Nah, ini namanya sungguh-sungguh dan rendah hati. Rendah hati bukan iya, baik. Itu bukan rendah hati. Itu namanya dah bertulang. Saudara-saudara. Rendah hati bukan enggak. Itu sifat budak, saudara. Rendah hati berarti tidak pernah mau puas, tidak pernah mau rasa diri cukup, tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Belajar kebenaran habis-habis. Itu rendah hati. Amin. Saudara-saudara, jangan terlalu gampang tertipu oleh orang lain. Oh, ini orang sombong. Coba lihat modelnya gini. Memang mukanya model begini kok sombong. Jangan kira itu orang itu sombong, ngomongnya terlalu keras. Omong keras itu tidak omong keras. Itu tidak usah diidentikan dengan sombong. Jangan menganggap orang itu sombong karena yang saya nasihat dia tidak mau dengar. Kenapa mesti dengar? Mungkin nasihatmu yang mengandung kesalahan. Mungkin dia yang lebih benar. Tapi engkau menganggap diri benar, dia tidak benar, maka engkau mengatakan dia sombong. Nanti Tuhan yang nilailah. Jangan banyak kritik. Saudara-saudara, di dalam Ayub kita melihat ketiga orang terus kritik, terus mengadili Ayub. Tapi akhirnya Tuhan mengatakan Ayub lebih benar dari tiga orang itu. Saudara-saudara, inilah dunia. Kadang-kadang saya lihat lucu. Orang yang sudah ngerti mau mengkritik orang yang lebih mengerti, menganggap diri yang benar, lalu bersikap seperti dia yang mendoakan supaya orang lain diampuni oleh Tuhan. Saya rasa lucu sekali. Biar Tuhan nanti kasih tahu sama kita banyak hal yang kita belum tahu.
Kita lebih baik belajar. Yang belum kita tahu kita belajar. Bukan terus kritik orang lain yang kita anggap dia kurang baik dari kita. Saudara-saudara, kita kembali kepada kitab suci. Dan kita belajar baik-baik. Saudara-saudara, Kongfucu mengatakan, Sin hauku, xiu pujian ye. Itulah, aku hanya mau belajar terus. Aku tidak puas. Dan aku ada seorang yang mau jujur. Itu saja. Saudara-saudara, kejujuran, kesetiaan itu penting sekali. Kalau engkau betul-betul jujur, setia, dan bisa dipercaya oleh orang lain. Saudara-saudara, di mana orang menyebut namamu, mereka langsung kaitkan, orang ini tidak main-main. Boleh dipercaya. Dan salah satu yang membuat namamu menjadi baik adalah sejarah membantu mengukuhkan engkau. Maksudnya apa? Konformasi dari waktu. Time is so cruel, but time is also so faithful. Saudara-saudara, waktu itu kadang-kadang kejam sekali. Waktu kita menunggu, suksesnya luar biasa lambatnya datang. Seperti doa Tuhan itu, aduh begitu lama. Tiba-tiba segala sesuatu kelancaran kau tidak kunjung tiba kepada saya. Engkau tahan, tidak bisa tahan lagi karena terlalu lama. Waktu itu kejam bagi orang yang menunggu. Tapi saudara-saudara, waktu jangan dicela. Waktu juga adalah kesaksian yang paling setia di dalam sejarah. Saudara-saudara, lalu orang mengatakan ini baru 2 tahun, belum tahu besok jadi apa. Tapi yang itu sudah terbukti 100 tahun dia baik-baik hidup di dalam dunia. Sampai tua dia tidak berubah. Konsistensi. Kesetiaan, kejujuran itu memerlukan sesuatu unsur yang tahan uji di dalam waktu menjadi konfirmasi. Saudara-saudara, bedanya sesuatu lapisan emas sama sesuatu seluruh emas. Apa bedanya? Yang lapisan emas tidak tahan dikerik, saudara-saudara. Baru dikerek sebentar loh. Kok jadi hitam dalamnya? Oh, ini besi tua dikasih sepuhan lapisan emas. Tapi yang betul-betul emas, enggak kerik sampai dia patah, dah berubah warnanya. Karena apa? Dia tidak mau berubah. Karena dia tahan uji. Dia boleh patah, tidak bisa berubah warna. Karena dia dari permulaan sampai akhir, dari luar sampai dalam, dari atas sampai bawah, seluruhnya adalah emas. Tahan uji. Saudara-saudara, dihancurkan dengan api pun tetap warna tidak berubah. Karena apa? Karena dia tidak takut dihancuri. Makin menghancuri aku, makin membuktikan dalamku itu adalah emas. Saudara-saudara, kesetiaan, kebenaran, kesungguhan, kejujuran, itu ada konsistensi yang menahan uji, yang mengalahkan penggeseran waktu. Saudara-saudara, mari kita berperang. Bukan, sekarang menang. Tidak, berperang untuk berkata kepada waktu, engkau geser aku kah? Tak mungkin, aku geser kamu. Saudara-saudara, hanya 2 macam manusia yang dibicarakan dengan waktu. Pertama, dia teruji dan digeser oleh waktu, atau mengalami ujian, dia menggeser waktu. Saudara-saudara, orang yang menggeser waktu, karakternya, kalimatnya, perkataannya, ajarannya, kejujurannya menjadi contoh dan bahan pendidikan untuk segala zaman. Terus menerus, sepanjang ada sejarah, dia diingat. Sepanjang ada waktu, dia tahan uji. Sepanjang waktu masih berlangsung, nama dia tetap harum. Sampai pada satu hari, matahari tidak lagi bercahaya, bumi tidak lagi putar, Tuhan Yesus datang kembali, dunia kiamat, waktu selesai, nama dia diingat di dalam surga untuk selama-lamanya. Itu orang yang menggeser waktu. Semacam lagi adalah orang yang sementara menang, sementara hebat. Beberapa tahun kemudian orang sadar, penipu yang dikatakan tidak benar. Orang ini tidak usah diikuti, tidak usah dipercaya. Yang dia kerjakan itu sudah lewat. Dan kalau ada, hanya diingat akan ketidakjujurannya. Yang diingat adalah hanya kemunafikannya, kepalsuannya, untuk dijadikan peringatan, menjadi pendidikan, peringatan, kasus kegagalan yang tak habis-habis disebut namanya. Saudara-saudara, setiap kali orang menyebut Yesus, jiwanya mempunyai perasaan yang lain. Dan setiap kali kita menyebut Yudas, kita mempunyai kebencian langsung keluar. Karena apa? Satu,
adalah dari kekekalan mengalahkan waktu dan menjadi pengharapan bagi kita untuk kekekalan. Contoh kesetiaan, kejujuran, kesungguhan, dan yang boleh dipercaya. Yang satu adalah kemunafikan, kepalsuan, penipuan, pencurian yang mengakibatkan kita hina dan kita membuang dia dari pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, ini benar. Paulus berkata pertama, ikatlah pinggangmu dengan kebenaran. Saudara-saudara, dengan kesetiaan, kejujuran, dengan aletheia, dengan honesty, dengan integrity, ikat diri. Semua yang tidak benar, saya tidak boleh longgar. Semua yang tidak jujur, saya tidak boleh sembarang katakan. Semua yang tidak beres, saya harus tidak melewati batas. Saya hanya berada di dalam batas. Bebas, iya. Bebas di dalam belenggu. Bebas kenapa tidak belenggu? Justru bebas di dalam belenggu baru bebas sejati. Bebas di luar keterbatasan itu bukan kebebasan, itu barbarian. Itu adalah melampiaskan nafsu. Itu adalah keliaran nafsu. Itu bukan kebebasan. Saudara-saudara, kereta api yang mau lari cepat silakan, maksimalkan. Cuma jangan keluar dari rel. Saudara-saudara, jangan keluar dari rel. Silakan cepat. Ada kebebasan. Engkau bilang, tidak. Saya punya kebebasan bukan maju mundur. Saya kebebasan adalah kanan kiri. Saudara-saudara, kebebasan kanan kiri itu menjadi bunuh diri. Saudara-saudara, kebebasan kanan kiri itu kebebasan yang membinasakan diri. Kebebasan yang maju terus di dalam real itu kebebasan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, boleh bebas? Boleh. Boleh kuat? Boleh. Tapi di dalam real, di dalam ikatan, di dalam pinggang yang mau diikat, sehingga engkau mempunyai kekuatan yang lebih daripada biasa. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Paulus berkata di sini, selain ikat pinggang, engkau harus berbaju zirakan keadilan. Nah, saudara-saudara, apakah yang disebut di sini berbaju zirakan? Ini baju zirah sebenarnya adalah di dalam orang Romawi, tentara mereka ada satu benda yang seperti bentuknya bundar dan licin, mengkilap dan sedikit kembung. Nah, saudara perhatikan, berarti orang-orang Romawi mereka memakai sesuatu alat yang ditaruh di sini pada waktu mereka ikat selesai. Di dekat mereka punya dada. Ada sesuatu benda yang bundar yang keras sekali. Dan itu agak licin dan agak lembung dan agak halus. Tidak seperti tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, di sini itu ada tempat yang bersusun-susun, ini baju baja yang kuat luar biasa. Tapi di sini seperti ada sesuatu bentuknya seperti kaca yang kilap. Kaca yang kelihatannya itu sangat refleksi karena halus dan kilap. Saudara-saudara, itu untuk apa? Itu justru untuk memelihara jantungmu daripada serangan-serangan panah-panah yang berapi. Nah, saudara-saudara sekali, waktu panah itu datang ke sini, ke tangan, ke kaki, tidak mematikan engkau. Tetapi kalau panah datang dari depan langsung ke pada dadamu, engkau spontan langsung mati. Maka di sini perlu sesuatu tempat, sesuatu penjaga, pelindung yang sangat penting dan sangat kokoh. Dan kenapa bundar? Kenapa agak mengkilap? Kenapa agak licin? Karena itu kalau tidak perlu, itu bisa mengarahkan balik akan panah-panah itu sehingga tidak masuk. Saudara-saudara, kalau terlalu kasar itu mungkin menancapkan. Tetapi kalau itu halus bisa menserongkan akan panah-panah. Nah, ini penting sekali. Dan Paulus di sini mengatakan, berbaju zirakan dirimu dengan apa? Keadilan. Nah, saudara-saudara, kebenaran mengikat pinggang cukup? Tak cukup. Keadilan untuk memelihara hatimu. Nah, saudara-saudara, memelihara jantungmu, memelihara tempat yang paling pusat daripada hidupmu, karena peredaran darah dan napas dan semua itu memerlukan jantung yang pompa. Ini adalah pusat vital daripada kita.
Ini mengakibatkan kita tidak bisa 1 menit tidak perlu akan pekerjaan dan berjantung. Kalau jantung kena serang, mati. Saudara-saudara sekarang dipelihara dengan apa? Dengan senjata yang disebut baju zirah. Dan ini yang disebut oleh Paulus ada keadilan. Nah saudara-saudara, keadilan itu penting sekali. Apa yang dimaksud keadilan? Keadilan itu jangan dimengerti sebagai sama rata menghadapi secara materi kepada semua orang. Itu pun tidak bisa dipakai di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang adil tidak berarti dia membuat semua orang sama kaya, sama cantik, sama sehat, sama pinter, sama mempunyai pengetahuan yang tinggi, sama mempunyai situasi lingkungan yang rata. Tidak, saudara-saudara. Yang disebut keadilan di sini itu mempunyai arti yang khusus, yaitu engkau mempunyai tanggapan menghargai setiap pribadi yang dicipta oleh Tuhan dengan kehormatan yang tidak boleh dihina. Saudara-saudara, sebagai anak kecil, dia tidak pernah mengatakan, kenapa saya dilahirkan di dalam keluarga yang lebih miskin dari orang lain. Anak yang sudah makin besar mulai memikirkan hal itu. Tapi anak kecil tidak pernah cerewet, ibuku kurang cantik. Anak kecil bayi tidak pernah mengatakan keluargaku kurang kaya. Mereka terima apa yang ada. Tetapi satu hal yang mereka tidak bisa terima, kalau ibu bapak memperlakukan anak-anak secara tidak adil, nah mereka mulai tidak terima. Nah saudara-saudara, jadi keadilan yaitu menghormati setiap orang, menghargai setiap pribadi. Ini penting sekali. Paulus mengatakan, jikalau engkau mempunyai kesungguhan, kejujuran kepada diri, kepada orang lain, bisa dipercaya, konsistensi spirit dengan kebenaran, engkau mengikat pinggang, maka engkau bisa berperang. Kedua, jikalau engkau mempunyai keadilan, maka engkau bisa berperang. Ini adalah baju zirah dibentuk dengan keadilan, maka kita bisa berperang di dalam peperangan rohani. Saudara-saudara, di mana ada keadilan, di situ ada sesuatu kekuatan untuk mentegakkan kedudukan orang itu sendiri. Engkau kalau duduk di atas kursi yang terbentuk dengan 4 kaki, tidak sama panjangnya. Saudara-saudara, tak mungkin engkau duduk dengan baik. Betul tidak? Saudara-saudara, kursi ada 1 kaki beda setengah senti saja, sudah tituk, tak enak. Ganjilin sedikit, kertas ganjil sebentar lagi sudah lemes, ganjil lagi lebih banyak, sudah stabil, baru engkau duduk enak. Siapa yang senang duduk di atas kursi yang kakinya panjang 1 pendek 1? Tak mungkin, bukan? Saudara-saudara, apalagi kalau 4 beda, bedanya tidak menjadi satu rata lagi, engkau akan dansa secara tidak karu-karuan di atas tempat kursi itu. Dan orang yang memerintah Tuhan Allah menjadi contoh, karena taktanya adalah takhta keadilan. Nah saudara-saudara, jikalau di dalam kerohanian kita sendiri tidak menjalankan keadilan, maka kita akan menjadi serangan daripada setan. Kita akan menjadi maki caci dan celahan daripada musuh dari gereja. Saudara-saudara, kita perlu keadilan. Kita perlu menjalankan prinsip keadilan. Jadi ini menjadikan keanggunan, kehormatan daripada dirimu sendiri. Saudara-saudara, lihat orang kaya, jangan menjilat. Melihat orang miskin, jangan menghina. Lihat orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, jangan menghormati dia lebih dari sepatutnya. Lihat orang yang kurang pengetahuan, jangan menghina karena kurang pendidikan. Di desa ada orang-orang berbijaksana. Di kota ada orang intelektual yang munafik. Saudara-saudara, di tempat orang kaya ada banyak uang yang tidak beres. Di tempat orang miskin ada uang yang diperoleh melalui keringat-keringat yang asin, yang sangat mencurahkan tenaga. Maka kita tidak tentu harus melihat orang dari luar. Jangan melihat orang dari lahiriah. Melihat orang dengan mata yang mempunyai prinsip keadilan. Di situ Tuhan memberkati kita. Di buku Yakobus dikatakan, mengapa ada orang kaya datang, engkau memberikan tempat duduk yang sangat hormat,
Sedangkan orang yang miskin datang, engkau bilang, duduklah di sana dan tidak melayani dia. Saudara-saudara, berarti pada abad pertama sudah ada gereja yang gagal karena tidak menjalankan keadilan. Yesus Kristus tidak demikian. Waktu pengemis datang kepada Yesus Kristus, jikalau engkau rela, ya Rabi, bersihkanlah aku. Yesus membersihkan mereka dari sakit kusta. Tetapi Yesus tidak menolak orang kaya. Waktu Nikodemus datang ketuk pintu malam-malam, dia buka pintu, dia terima dan dia berbicara. Waktu dia berbicara kepada orang pembesar, kalimatnya tidak menjadikan dia seperti budak. Dia mengatakan dengan jujur dan dengan kebenaran. Waktu dia bicara dengan orang yang mempunyai kedudukan tinggi tetapi bersalah, dia berani menegur dia. Waktu dia berbicara kepada perempuan Samaria yang berzina, dia memakai cara yang sangat berbijaksana, tidak langsung menusuk hatinya. Yesus mempunyai pasti IQ tertinggi. Yesus juga menjadi contoh, mempunyai IQ yang sangat baik untuk menjadi teladan kita masing-masing. Di dalam diri dia tidak pandang bulu, tidak mempentingkan ini dan menghina yang itu. Dalam diri Yesus Kristus, semua orang datang kepada dia, dia perlakukan mereka dengan keadilan. Saudara-saudara, saya akan berkhotbah sampai di sini. 2 senjata lengkap yang sudah disebut. Pertama, kebenaran untuk ikat pinggang. Kedua, keadilan untuk menjadi baju jirah. Semua kebenaran untuk ikat pinggang. Dan kedua, keadilan untuk menjadi baju jirah, melindungi, memelihara, defensif. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita tetap berdiri dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua yang kita dengar harap menjadi kekuatan, harap menjadi pengajaran, harap menjadi peringatan di dalam hidup kita masing-masing. Berdoa supaya seluruh hidup kita makin dekat dan makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua buka suara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala berkat yang sudah kami terima. Kami berterima kasih untuk segala firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk segala pengajaran yang sudah kami boleh terima. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankannya, untuk melaksanakannya, untuk menikmatinya, dan untuk mengingat akan segala sesuatu. Tuhan yang sudah memberikan semua ini kepada kami, beri kekuatan kepada kami, supaya kami memelihara dan kami melaksanakan untuk berkenan akan hati Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami minta Tuhan memberikan kepada kami ingatan tentang kebenaran yang mengikat pinggang dan keadilan untuk menjadi satu baju jirah di dalam hidup kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Beri kami kemenangan dan lebih daripada sekedar menang. Dengar doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.